Sungguh malang nasib D. Pria 25 tahun itu rencananya ingin kencan bersama kekasih hatinya yang baru saja ia kenal melalui aplikasi Line. Namun bukan kencan mesra, ia malah menjadi korban pemerasan dari kekasihnya yang merupakan seorang pria. Terungkapnya kasus pencurian dengan kekerasan. Modus kencan sesama jenis ini berawal dari sebuah laporan seorang pria berinisial D yang mengaku sempat diperas oleh sekelompok pria di dalam sebuah mobil. Sejumlah uang hingga iPhone 13 miliknya habis disikat kawanan pencuri. Pria itu mengaku jika ia baru saja berkenalan dengan seorang pria di aplikasi Line bernama Agung. Keduanya kemudian menjalin komunikasi hingga akhirnya memutuskan bertemu untuk berkencan. Pada 26 Februari 2023, sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ia pun dijemput oleh seorang pria kenalannya di depan komplek perumahan Citra Indah menggunakan mobil Toyota Agya berwarna merah. Mereka pun pergi menikmati malam minggu ke daerah Sungai Panas. Tak lama setelah itu, pria kenalannya mengajak ia pergi ke daerah Studio 21 Lama untuk berhubungan badan. Saat mereka tengah membuka baju, 3 orang pria, Andrian Hendra, Afri Anton, dan Sertakan Hati Telau Banua, datang berpura-pura menggerebek mobil tempat mereka berjumbu. Ketiganya langsung masuk ke dalam mobil, membuat korban takut dan memberontak, lalu dihadiahi pukulan oleh seorang pelaku. Jadi kita sebenarnya dalam hal kasus ini, curas pencurian dan kekerasan ini, memang sebelumnya kita dapat informasi bahwasannya sudah viral di WhatsApp daripada masyarakat di Kota Batam ini. Cuman yang viral itu disebutkan situ adalah seorang perempuan, tapi ternyatanya setelah kita lakukan penyelidikan itu korbannya ini adalah laki-laki gitu. Berhubung udah viral, kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 itu ada korban yang melapor inisial D. Jadi dengan dasar laporan itulah kita bergerak cepat. Selain viral, juga ada laporan yang masuk dan modusnya sama. Yang viral itu dengan laporan korban pada tanggal 26 jam sekira 26 Februari 2023 sekira pukul malam sih, masuk LP-nya itu malam, seingat saya malam. Jadi kita lihat pelajari modusnya itu sama gitu. Cuman sama, jadi kita turun ke lapangan, jadi kita dapatkan daripada pelaku itu setelah esok harinya sekira jam 9 malam itu di hotel mereka, di salah satu hotel di kawasan Bengo. Kejadiannya seperti apa dan modusnya bagaimana, Pak? Jadi modus daripada si pelaku ini, mereka tim. Memang mereka buat tim, memang udah direncanakan. Kemudian satu orang itu tugasnya memancing korban. Jadi memancing korban dengan aplikasi media sosial, kita sebutkan Line ya. Line ini punya fitur mencari orang di sekitar handphone tersebut gitu. Jadi nearby si orangnya yang nyari. Nah, kebetulan si korban ini ketemulah dia di Line itu, dapat orang sekitar ada di sekitaran si pelaku yang nyari. Kemudian dapatlah si ini, kemudian dikasih tahu posisinya mau ketemu kan nih. Ini kan mereka tetap dapat nih, mau ketemu, udah komunikasi mau ketemu, kemudian dijemput sama si yang megang Line ini. Ketemu dijemput, nah dibawa jalan nih. Nah, sampailah di daerah Jalan Raden Patah, Lubuk Baja. Itu di situ mereka berhenti di Jalan Raden Patah itu. Kemudian kalau pengakuan dari BAP-nya memang belum melakukan apa-apa, tapi akan mau melakukan
ya bercumbu dengan kata kutip sesama jenis. Cuman awalnya itu sudah di dalam mobil, memang mereka belum melakukan hubungan itu yang saya sampaikan, tapi setelah ketemu diajak mutar-mutar, si pelaku yang satu orang ini yang memancing ini menggunakan line itu malah meminta meminta handphone, meminta uang, dompet mana gitu. Jadi si korban takut dong dengan kok kamu begini gitu. Nah tiba-tiba datang 3 orang lagi kawannya si yang memancing ini, datang 3 orang datang ke situ. Jadi ya pelakunya 4, si korbannya 1. Takut dong yang satu ini kan korbannya. Jadi sempat ada perlawanan lah dari si korban itu. Meski dia sendiri, si pelakunya ada 4, tetap dia anuin. Jadi kayak dia minta uang cash diambil, handphone diambil, kemudian suruh minta transfer. Waktu itu di banknya dia memang nggak banyak, cuman hanya 100.000 rupiah tertransfer ke si pelaku. Kemudian setelah handphone diambil, udah ditransfer, terus uang cash yang ada di dompet si korban itu udah diambil, dibawalah mutar, dibalikin lagi ke di mana dia jemput, diturunin. Udah habis itu si korban lapor ke Polres malam itu. Modusnya bisa dibilang berkencan gitu ya Pak ya? Iya, ngedet Ngedet. dengan cara fitur online tadi, aplikasi lain. Tak berlangsung lama, kepolisian pada Senin 27 Februari 2023, sekira pukul 9 malam, akhirnya menangkap 3 orang pelaku, yakni Muhammad Syafiq Hidayat yang kenal dengan korban, Andrian Hendra, dan sertakan Hati Telau Banua di Hotel S Lubuk Baja, Kota Batam. Kepolisian akhirnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap seorang pelaku lainnya, yakni Afri Anton, di kediamannya di kawasan Bengkong. Bang, jadi dari aksi ini apa aja yang kita amankan Bang? Yang kita amankan mobilnya yang jelas, yang digunakan alat bantu, kemudian handphone daripada pelaku, semua handphone kita sita, kemudian buku rekening, karena nanti kita printkan rekening orangnya yang sudah si korban transfer ke mereka. Kompol Budi Hartono mengatakan, kasus curas dengan modus kencan sesama jenis ini sudah sering terjadi di Kota Batam. Ia menambahkan, sudah ada 6 kasus yang terjadi, namun pihaknya hanya mendapatkan 1 laporan saja. Kuat dugaan para korban malu untuk melapor, sebab identitas mereka sebagai kaum LGBT. Kompol Budi mengatakan, aksi para pelaku ini juga menggunakan mobil sewaan, sehingga ia mengimbau kepada pengusaha sewa mobil lebih berhati-hati dalam menyewakan kendaraannya agar tak disalahgunakan. Kalau kita berdasarkan BAP, timnya ini sudah 4 kali. Cuman kan ini udah viral, kemudian si korban juga tanda kutip berperilaku menyimpang karena sesama jenis, mungkin agak sedikit segan dia untuk melapor. Walaupun dia korban, pasti segan dia mau melapor. Nah kebetulan yang korban malam itu D, mungkin dia ya berani-berani aja untuk melapor gitu. Dan kita anonimkan. Kejahatan kriminal yang mana menggunakan mobil rental ya. Jadi mungkin himbauan kami untuk para punya usaha mobil rental, khususnya untuk lebih selektif lagi untuk merentalkan mobilnya. Yang pertama itu memang kita antisipasi untuk penggelapan mobil ya, habis disewa terus dia kabur, nggak kembaliin mobil. Yang jelas wajib hukumnya si yang punya usaha rental itu meminta identitas daripada yang ngerental, itu wajib hukumnya, harus ada identitas, jangan plong-plong lepas begitu, apalagi yang sistem lepas kunci dia yang
bawa gitu. Itu sangat harus diantisipasi. Kemudian kalau bisa juga daripada yang pengusaha rental itu menanyakan juga, ini kira-kira untuk apa nih gitu, apakah untuk pelancong yang datang ke Batam hanya sekedar jalan-jalan beberapa hari, atau untuk usaha lagi dianya, itu perlu juga ditanyakan sih untuk antisipasi aja. Nah, jadi untuk para pelaku apa pasal yang kita jerat? Kita kenakan pasal 365 ayat 2, yaitu tentang curas, dia hukuman paling lama 12 tahun.